Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Syayan Hidayat dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, kelompok 74, Tondok Karedianku. Di sini saya akan meresum materi yang tadi diberikan saat Day 2 aspek. Materi pertama yaitu adalah materi tentang sosialisasi bisnis pusat pengembangan kewirausahaan untuk Universitas Trunojoyo Madura. Visi dari Pusat Pengembangan Kewirausahaan ini adalah menjadi pusat pengembangan kewirausahaan dan inkubator yang unggul dan berdaya saing untuk melahirkan wirausaha baru berbasis teknologi bisnis. Tiga tugas utamanya adalah nomor 1, pendidikan karakter mahasiswa baru melalui berbagai pelatihan dan pendampingan KWU. Nomor 2 adalah pendidikan atau MBKM kewirausahaan. Nomor 3, peningkatan prestasi mahasiswa. Program dari Pusat Pengembangan Kewirausahaan ini adalah mencakup pra-inkubasi. Pra-inkubasi itu seperti lomba BMC, maba, dan lomba bisnis plan. Setelah itu adalah masa inkubasi. Inkubasi itu masa berbagai pelatihan bisnis. Inkubasi itu meliputi MBKM KWU, pasca inkubasi, perluasan pasar, dan keluar jaringan. Materi nomor 2 yang dibahas adalah pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi. Kekerasan seksual itu memiliki berbagai bentuk pelecehan, seperti salah satunya adalah komentar yang tidak pantas, sentuhan tanpa izin, dan perilaku intimidatif. Kekerasan seksual itu tidak mengenal gender dan semua bisa menjadi korban atau pelaku. Kekerasan seksual itu ada dua, yaitu kekerasan seksual secara verbal atau non-verbal. Dampak dari kekerasan seksual adalah 2. Dampak fisik yaitu cedera, penyakit menular seksual, atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan akibat dampak dari pemerkosaan. Dampak psikologis adalah trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan pasca trauma atau PTSD. Dampak sosial dari kekerasan seksual adalah gangguan hubungan interpersonal dan dampak pada pendidikan atau karir. Nah, pencegahan kekerasan seksual ini melibatkan berbagai pendekatan yang dirancang untuk menghentikan kekerasan sebelum terjadi, mendukung korban, serta membangun lingkungan yang aman dan menghormati hak-hak individu. Beberapa poin penting dalam pencegahan kekerasan seksual antara lain adalah nomor 1 adalah edukasi dan kesadaran. Pendidikan seksual komprehensif memberikan informasi yang tepat tentang seksualitas, konsen atau persetujuan, dan hubungan sehat kepada anak-anak dan remaja. Selanjutnya adalah pelatihan dan workshop, yaitu menyelenggarakan pelatihan untuk karyawan, pelajar, dan masyarakat umum tentang bagaimana mengenali, mencegah, dan merespon kekerasan seksual. Selanjutnya adalah kebijakan dan prosedur. Kebijakan anti kekerasan seksual itu meliputi nomor 1, menerapkan kebijakan yang jelas di sekolah, di tempat kerja, dan institusi lainnya yang melarang kekerasan seksual dan menjelaskan konsekuensi bagi pelanggar. Prosedur pelaporan yang aman, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban dan saksi kekerasan seksual. Selanjutnya adalah memberikan dukungan bagi korban, seperti melakukan layanan konseling yang menyediakan akses layanan
konseling, dan dukungan psikologis bagi para korban kekerasan seksual. Selanjutnya adalah memberikan bantuan hukum. Memberikan bantuan hukum dan panduan untuk korban yang ingin melaporkan kekerasan seksual ke pihak berwenang. Selanjutnya adalah keterlibatan masyarakat, seperti melakukan kampanye kesadaran. Melakukan kampanye publik ini untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Partisipasi aktif komunitas, yaitu mengajak para komunitas untuk terlibat dalam upaya pencegahan, termasuk dengan menjadi sukarelawan atau menyelenggarakan acara-acara yang mendukung kesetaraan dan juga keamanan. Selanjutnya adalah dengan melakukan pengawasan dan evaluasi, seperti memonitoring atau melakukan pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan kekerasan seksual. Selanjutnya adalah evaluasi efektivitas atau mengukur efektivitas program dan kebijakan serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Upaya pencegahan kekerasan seksual memerlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-profit, dan masyarakat umum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam video resume saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.